Haleluya, shalom saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kita, tetap masih di rumah dimanapun kita berada. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dia mau menjamah saudara dimanapun kita berada. Kita tidak melihat tempat, tapi kita melihat kesungguhan hati itu yang Tuhan lihat. Biar setiap dari kita boleh mempunyai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita akan siap memasuki ibadah. Kita akan menyembah dan meninggikan Tuhan. Allah yang luar biasa itu. Dia yang patut kita tinggikan, Dia yang patut kita muliakan. Dia yang patut kita agungkan. Dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kita sembah Dia, haleluya. Kita tinggikan Dia. Rasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus menjamah saudara. Kita fokus sama Tuhan hari ini. Dia memanggil engkau untuk mendekat kepadanya. Dia akan mendekapmu. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan lagu ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku Kau bertata di atas pujian. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita tinggikan Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala sembah bagi-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu ya Yesusku. Haleluya, haleluya, ya lama ya lama terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak, Engkau layak Yesus. Biar hatimu menyembah Dia, biar hatimu memuji Dia. Sembah dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, oh haleluya. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. Terima kasih, terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh hadir dan berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jamahan-Mu Tuhan, kepada setiap dari kami tidak terkecuali Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami yang beribadah Tuhan sekarang, kami yang datang mungkin beribadah dengan mungkin penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kami percaya kami akan disembuhkan oleh kuasa pujian dan penyembahan,
oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Kalau kami ada yang terikat, kami percaya kami akan dibebaskan. Kemerdekaan datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami yang ada masalah, kami percaya jawaban Kau berikan buat setiap dari kami Tuhan. Kalau Tuhan kami, Raja kami yang kami sembah, biar kami taruh Engkau di pusat segalanya, di tempat yang paling tinggi dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kami siap menari bagi Engkau, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Kita mau katakan tema kita bulan ini. Sekarang adalah bulan kemerdekaan saudara-saudara. Besok tepatnya adalah hari kemerdekaan kita yang ke-75. Kita mengucap syukur bukan hanya karena Tuhan sudah membebaskan kita dari penjajahan, negara kita dari penjajahan, tapi terlebih Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang menang. Kita katakan tema bulan ini 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka berbuat baiklah. Sekali lagi saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka berbuat baiklah. Haleluya. Saudara lihat di sekeliling saudara, kalau ada tisu, ada kertas yang saudara bisa ambil, apapun saudara bisa lambaikan seperti ini. Nanti kita akan menyanyikan satu lagu, kita katakan pada saat kita mengibarkan panji-panji Tuhan, panji kemenangan, kita kibarkan apa yang ada di tangan kita. Itu sebagai lambang bahwa Tuhan, Dialah Allah yang menjadi panji kemenangan kita. Jehovah Nisi itu adalah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan haleluya, kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Haleluya. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita kibarkan. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih
dari pemenang. Karena Tuhan yang membebaskan kita. Haleluya, kita merdeka. Mari kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, yeah. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Kita lebih dari pemenang. Sebab Dia yang sudah membebaskan kita. Kita bisa hidup saat ini karena kasih karunia Tuhan. Pada saat kita merdeka, biarlah kita hidup sebagai orang merdeka. Biar kita jalan dituntun oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita percaya bahwa ada Tuhan yang menuntun. Dia yang berjanji itu setia. Pengharapan kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Kita percaya bahwa di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, Dia juga yang akan menemani kita, menjaga kita, melindungi kita. Yang kita perlukan adalah percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Kita percaya bahwa janjinya, ya dan amin, selalu menggenapi janjinya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, sekali lagi. Kita katakan, Tuhan, kami boleh hidup karena kami percaya akan Kau. Kau yang berjanji setia Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Selamat kita ketemu kembali di ibadah raya kita pada tanggal 16 Agustus 2020 ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kemurahan dan rahmat Tuhan juala. Besok tanggal 17 Agustus 2020 tepat negara Republik Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Saudaraku, setiap kita merayakan hari ulang tahun, siapa saja dari antara kita, baik juga mungkin perusahaan, mungkin juga institusi, gereja dan lain sebagainya, lagu yang biasa dinyanyikan itu ada dua yang paling umum. Yang pertama adalah selamat ulang tahun, happy birthday to you. Dan yang kedua adalah panjang umurnya. Yang satu sebagai ucapan syukur Tuhan telah menyertai orang yang berulang tahun sampai usia tersebut. Kita nyanyikan juga happy birthday to negara kita, ya, to RI, to Republik Indonesia, dan mengucap syukur Tuhan telah menyertai negara kita sampai 75 tahun. Tapi lagu yang kedua adalah lagu doa sesungguhnya, lagu pengharapan agar Tuhan memberikan umur yang panjang, ya, panjang umurnya. Jadi saudaraku, setiap kita merayakan ulang tahun adalah ucapan syukur atas penyertaan sampai kita berulang tahun, sekian tahun, dan menjadi doa kita supaya Tuhan memimpin terus memberikan umur panjang. Seringkali di dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mendengar kata Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Saudaraku, Dirgahayu itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berumur panjang. Di peringatan ulang tahun negara kita tahun ini, mari kita juga doakan agar NKRI berumur panjang sampai menuju kepada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Beberapa negara besar di dunia ini seperti Uni Soviet, Cekoslowakia telah bubar, ya, tidak bisa umur panjang dan terpecah menjadi beberapa negara. Artinya mereka tidak dirgahayu, tidak berumur panjang. Saudaraku, peringatan HUT RI yang ke-75 ini diadakan di tengah-tengah situasi yang prihatin. Dengan ada penyakit COVID-19 yang masih merebak
dibayangi oleh bayang-bayang kematian yang menakutkan. Dan marilah kita bersama-sama katakan, dirgahayulah negeriku tercinta. Panjang umurlah negara kesatuan Republik Indonesia. Puji Tuhan, saudaraku, kita juga semua ingin panjang umur. Kita semua juga ingin dirgahayukan. Nah, pada kesempatan ini mari kita renungkan firman Tuhan yang menjanjikan kalau kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan juga akan memberikan dirgahayu dalam hidup kita, panjang umur dalam hidup kita. Mari kita berdiri, kita baca Mazmur 91 ayat 16. Kita mulai dari ayat ini. Mazmur 91 ayat 16 ya, yang berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Memiliki usia yang panjang adalah satu hal yang diinginkan oleh banyak orang. Bahkan hingga saat ini berbagai cara ditempuh dan dilakukan oleh manusia untuk bisa berumur panjang. Bahkan mereka ingin melawan yang namanya ketuaan, anti-aging, melawan umur yang seharusnya. Nah, Alkitab memberikan arahan, petunjuk tentang kebenaran supaya kita panjang umur, dirgahayu. Ya, saudara bisa mencatat dan tinggal kita lakukan, bukan? Supaya umur kita pun bisa panjang umur. Yang pertama adalah hati yang memelihara perintah Tuhan. Hati yang memelihara perintah Tuhan. Amsal 3 ayat 1 bagian B dan ayat 2-nya katakan begini. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Memang lebih mudah memelihara janji-janji Tuhan daripada memelihara perintahnya. Namun pada waktu kita memelihara perintah Tuhan adalah cara Tuhan untuk menjaga kita supaya mencapai umur yang panjang plus dengan bonus yang luar biasa yang namanya sejahtera. Saudaraku, kita lebih senang kepada janji-janji Tuhan. Bahkan kita seringkali ada kecenderungan manusia itu menghindar perintahnya Tuhan. Kita hanya mau janjinya saja, ya. Kita hanya mau berkatnya saja. Kita kerja di kantor pun, ya, kita tidak bisa menuntut hak kita, minta gaji lebih dulu. Kita harus melakukan perintah dulu, melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Sebagai contoh saya kasih beberapa antara perintah dan janji, ya. Keluaran 23 ayat 25 katakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mana yang perintah, mana yang janji? Janji Tuhannya, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Artinya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita secara ekonomi, secara keuangan, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Kita akan dijauhkan dari wabah COVID-19. Bukankah itu janji Tuhan yang luar biasa? Wah, kita senang memegang janji ini. Tuhan pasti memberkati aku dan menjauhkan aku dari sakit penyakit. Kita lupa ada perintahnya untuk mendapatkan janji itu. Perintahnya adalah kamu harus beribadah kepada Tuhan. Nah,
Firman Allah katakan kalau saudara mau dirgahayu, mau panjang umur, peliharanya perintahnya, bukan janjinya. Yang kita harus selalu taruh dalam hati kita bahwa saya harus beribadah kepada Tuhan. Contoh yang lain yang seringkali saya katakan, Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku, janji Tuhan, Tuhan akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita dengan berkelimpahan. Haleluya. Kita percaya di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan keadaan yang resesi sekalipun, Tuhan akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali lupa perintahnya. Perintahnya adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Saudaraku, taruh dalam hati kita perintah Tuhan. Contoh yang ketiga, Ibrani 13 ayat 5 ada janji Tuhan yang luar biasa di sana. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi yang kita harus pelihara dalam hati kita adalah perintahnya. Perintahnya jangan jadi hamba uang dan cukupkan. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau yang kita tidak punya jangan kita merasa kecewa, kita tidak merasa stres, tidak merasa kita kok tidak punya. Apa yang kita punya kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Yang kedua, aku bukan hanya pelihara perintah dalam hati, kita harus lakukan. Harus hidup menurut perintah-perintah itu. Ya. Jadi yang kedua adalah hidup menurut petunjuk perintah-perintahnya Tuhan yang harus jadi gaya hidup kita. Mazmur 119 ayat 35. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan sekarang orang mencari petunjuk, mencari nasihat, ya. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi yang canggih ini, ada Mbah Google, kita seringkali tanya petunjuk kepadanya. Tetapi petunjuk yang paling benar adalah dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan sendiri yang harus kita gali untuk mendapatkan apa yang kita harus lakukan. Saudaraku, Daud adalah orang yang sangat menyukai perintah-perintah Tuhan. Jadi bukan perintah itu menjadi satu beban, tapi jadi satu kesukaan. Dan Alkitab mengatakan Daud itu Tuhan genapi umur hidupnya. Ya, 2 Samuel 7 ayat 12 katakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudaraku, janji Tuhan kepada Daud, dia umurnya digenapi. Jadi dia betul-betul mengalami maksimal dari umurnya. Bukan itu saja, Tuhan memberkati keturunannya dan mengokohkan apa yang dia sudah bangun. Yang ketiga, saudaraku, untuk kita mendapatkan berkat dirgahayu umur panjang, kita harus hidup berdamai dengan sesama kita.
Ya, bangun hubungan dalam damai satu sama lain. Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudaraku, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kematian bisa menyerobot kapan saja, saudaraku. Tapi untuk orang yang mencintai perdamaian, baginya ada janji umur panjang. Ya, menurut para ahli medis, seringkali penyakit-penyakit yang berat, stres, ya bahkan cancer dan sebagainya disebabkan hati yang pahit, disebabkan karena kebencian, disebabkan karena kemarahan, disebabkan karena sakit hati dan lain sebagainya. Carilah perdamaian, bikin hati kita penuh damai, penuh dengan kegembiraan. Maka obat yang manjur itu muncul dalam hidup kita dan kita bisa umur panjang, puji Tuhan. Yang keempat, kita harus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya, doa dan permohonan itu penting. Ya, bagaimana Tuhan akan memberikan kita waktu yang ditambahkan kalau kitanya sendiri tidak menghargai waktu itu. Ada contoh dalam Alkitab adalah seorang raja namanya Hizkia. Hizkia itu sudah divonis Tuhan untuk mati. Mari kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Saudara bisa dapat gambaran dari firman Tuhan ini tanpa saya terangkan juga. Kita baca sama-sama perlahan-lahan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh dengan linangan dan tetesan air mata memohon kepada Tuhan. Dalam segala keadaanmu memperpanjang hidup kita. Haleluya. Yang kelima saudaraku adalah menghormati orang tua. Menghormati ayahmu dan ibumu. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3 katakan begitu. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara mau panjang umur? Hormati orang tua. Hormati orang tua adalah salah satu dari 10 hukum
yang Tuhan berikan kepada Musa. Bahkan dia ditaruh di tengah-tengah. 4 hukum pertama adalah hubungan dengan Tuhan, dan 6 hukum berikutnya hubungan dengan sesama manusia. Dan hukum yang kelima adalah mengenai orang tua. Ya, yang kepada Tuhan dan kepada sesama manusia semuanya sifatnya larangan. Tapi yang hukum kelima sifatnya adalah perintah. Ya, hormatilah orang tuamu, maka engkau akan berbahagia dan diberkati dan ditambahkan umurnya, akan panjang umur. Saudaraku, kita harus menghormati orang tua kita. Apalagi saudara-saudara yang masih memiliki orang tua. Itulah kesempatan untuk saudara memberikan hormat. Ya. Hormat bagi orang tua adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, anak-anak, engkau hanya harus belajar dan melakukan firman Tuhan ini. Menghormati orang tua. Seringkali cara berpikir orang tua beda dengan saudara yang masih muda. Belajarlah menghormati dia. Ya. Belajarlah berkata dengan sopan sama orang tua. Belajarlah berkata dengan halus sama orang tua. Bikin hati mereka itu senang. Percayalah, ada janji Tuhan. Engkau akan berbahagia, berhasil, dan engkau akan panjang umur. Orang tua juga berarti para pemimpin kita, gembala, ya, orang tua rohani. Alkitab bercerita tentang Datam, Korah, dan Abiram yang tidak menghargai orang tua rohani mereka, yaitu Musa. Akibatnya mereka tidak panjang umur, tetapi di usianya diperpendek Tuhan. Ya. Dalam Bilangan 16 ayat 1 dan 2 dan 3 dikatakan begini. Korah bin Jisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Bilangan 16 ayat yang ketiganya. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di antara jemaah Tuhan? Mereka melawan Musa. Saudara bisa baca terus, saya akan melihatkan akibatnya. Ya, Bilangan 16 ayat 31 sampai 35 adalah akibatnya. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Ayat 35 lagi, keluarlah api berasal daripada Tuhan. Lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Darahku yang kelima, hormatilah orang tuamu. Berikanlah dia penghormatan. Amin. Puji Tuhan. Yang keenam, mintalah selalu hikmatnya Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu, ya Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat itu adalah suatu petunjuk Tuhan untuk kita
melakukan kehendak Tuhan. Dan hikmat itu kalau kita lakukan engkau akan selamat. Kalau kita minta petunjuk Tuhan dalam pekerjaan, dalam jodoh, dalam investasi, dalam apa saja, kita akan selamat. Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dan 11 katakan begini. Amsal 9 ayat 10 dan 11 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh hikmat, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Hikmat adalah kemampuan ilahi untuk dapat kita mengambil keputusan yang tepat. Saudaraku, yang ketujuh adalah takut akan Tuhan. Yang ketujuh aku tahan Tuhan. Amsal pasal yang ke-10 ayat 27 katakan begini. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Salah satu praktek dari takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Herodes Raja Agung pada waktu itu ya begitu sombong dia menyamakan diri dengan Allah, dan Kisah Rasul 12 ayat 23 ada kejadian tragedi yang luar biasa yang nggak masuk ya akal kita, betapa kuasa Allah turun kepada Raja Agung ini. Ya, dikatakan dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Wow, saudaraku, luar biasa. Padahal dia adalah Herodes the Great, Herodes yang agung, mati di tempat ditampar malaikat. Karena dia sombong, karena dia berbuat yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, setiap memasuki ulang tahun, sadarlah bahwa umur kita juga sudah berkurang 1 tahun. Dan satu saat napas kita pun akan berhenti dan umur kita pun akan tergenapi selesai. Oleh sebab itu gunakanlah waktu yang masih Tuhan berikan, jangan disia-siakan. Oleh sebab itu yang ke-8 ini menjadi penting bagi kita yang hidup di zaman kasih karunia. Dikatakan yang ke-8, peliharalah bait Allahnya Tuhan yaitu tubuh kita. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jagalah tubuh ini saudaraku. Jagalah hidup ini. Mulai dari hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga kesehatan saudara, kebersihan bait Allah ini. Dari pikiran, dari makanan, dari gaya hidup. Buang sampah-sampah yang mengotori bait Allah dari kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan sekarang kita dikenakan protokol kesehatan. Buat juga protokol kesehatan rohani saudara. Ya, jaga tubuh saudara, bait Allah. Pelihara dia, sebab disitulah juga yang menyebabkan kita bisa panjang umur. Bagaimana kita bisa panjang umur kalau tempatnya, tubuhnya tidak dipelihara. Makan sembarangan, ya tidur sembarangan, mikir sembarangan. Penuhi dengan mana sorgawi, dengan firman Allah. Berikan tubuh kita ini dijaga
Ya, jangan sampai saudara menyesal nantinya. Saudaraku, salah satu batasan yang ia berikan kepada kita adalah tentu batasan waktu. Seperti Tuhan memberikan waktu kepada Nuh 120 tahun. Tapi sayang manusia seringkali menyia-nyiakannya. Terakhir Rasul Paulus memberikan nasihat dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, ini penting saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, kalau kita masih hidup sampai saat ini, artinya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bekerja, tapi bukan sembarang bekerja. Bekerja menghasilkan buah. Kembali ke Mazmur 91 ayat 16 yang kita baca di awal. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita bisa mengerti karena kita mengetahui keselamatan yang dari Tuhan adalah lewat Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita juga akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang menjadi tujuan utama. Kalau begitu, Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita umur yang panjang adalah supaya saudara dan saya bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu adalah Tuhan Yesus, dialah juru selamat. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Dan keselamatan itu, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sesungguhnya umur panjang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, dirgahayulah negara Republik Indonesia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa pada peringatan ulang tahun ke-75 negara Republik Indonesia, negara kami tercinta. Kami bersatu hati mendoakan supaya NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika akan berumur panjang. Dan negara Indonesia akan menjadi negara yang semakin kokoh kuat bersatu menuju negara yang adil, makmur, sejahtera. Tuhan memberkati para pemimpin dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Diberikan kesehatian, diberikan kemampuan untuk membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini melewati gelombang-gelombang, goncangan-goncangan menuju kepada keadaan yang lebih baik. Kami mohonkan Shalom-Mu turun bagi Indonesia, Shalom-Mu turun bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati negara kami di usia yang ke-75 untuk berhasil membangun segala apa yang menjadi rencana dan cita-cita kami. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan memberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Dirgahayulah negara Republik Indonesia. Saudaraku, jangan lupa 2 kata yang kita harus sebut di dalam ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, yaitu merdeka dan yang juga lebih penting dirgahayu. Saudara sudah mendengar arti kata dirgahayu. Dirgahayu juga bagi saudara semua. Saudaraku, Raja Daud pernah berkata begini, saya tambahkan sedikit. Dikatakan Mazmur 102 ayat 25 katakan, aku berkata ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Haleluya. Doa Daud biarlah menjadi doa kita. Jangan ambil umur saya di pertengahan hidup saya. Yang mestinya hidup 100 tahun, 50 tahun diambil. Mestinya hidup 80 tahun, 40 tahun diambil. Dirgahayu artinya panjang umur, saudaraku. Dan kita percaya kita hanya bisa panjang umur. Kita hanya bisa diselamatkan karena darah Yesus. Karena Tuhan Yesus menebus kita. Siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Mari kita berdiri semua dan katakan, bukan dengan barang fana Tuhan menebus dosa kita. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik akan mengalun perlahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara berdoa dimanapun engkau berada. Ingat, tanpa keselamatan dari Tuhan, umur hidup kita itu hanya sementara dan sangat singkat di dunia ini. Kekekalan itu datang pada waktu kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara masing-masing berdoa di hari kemerdekaan negara kita, mengucap syukur dan memohonkan kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, menyertai bangsa kita, negara kita.
Glory buat Yesus. Katakan sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Bapa, layakkanlah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Ampunilah salah dan dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu. Segala penyakit kami, baik jasmani dan rohani, kami percaya bilur dan darah Yesus menyembuhkan kami. Tuhan juga memberikan kami kekuatan yang baru. Tinggallah dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau. Karena hidup ini adalah bait Allah yang kudus. Mari saudara angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala saudara. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang besar. Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun mereka berada. Diberkatilah mereka bersama-sama dengan negara kami yang berulang tahun yang ke-75. Biarlah penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, menyertai seluruh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati segala keperluan mereka, usaha mata pencarian mereka. Diberkati juga anak-anak yang bersekolah. Diberkati juga mereka yang masih belum dapat pekerjaan. Bukakanlah jalan, berikan kesungguhan hati kepada mereka ya Roh Kudus untuk mencari Tuhan selagi kami masih dapat menemui Engkau. Jadikan kami juga berkat di tengah-tengah bangsa kami. Jadikan kami menjadi terang dan garam. Ampuni kami dengan kasih-Mu yang besar. Ajar kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus.
Kami doakan khusus kota Jakarta, biarlah damai-Mu turun bagi kota kami ini. Biarlah Jakarta tidak lagi ada penyebaran COVID yang makin bertambah, tetapi rantai-rantai wabah ini dapat diputuskan sehingga Jakarta masuk ke zona yang aman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Iman saudara. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati para pelayan yang melayani pelayanan pada minggu ini, baik mereka yang memainkan alat-alat musik, mereka yang menjadi WL dan singer, para soundman dan multimedia, bahkan seluruh yang terlibat di dalam live streaming ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi saudara. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih buat kehadiran saudara. Maaf kita masih belum bisa beribadah karena Jakarta diperpanjang kembali. Ya, kita berdoa supaya awal September ya tidak diperpanjang dan kita akan mulai ibadah di Belesa. Tetap semangat dimanapun sudah berada, Tuhan Yesus hadir. Datanglah di dalam ibadah hari Rabu dan hari Kamis yang selalu diadakan lewat Zoom meeting kita. Tuhan
memberkati saudara. Selamat bersaat teduh mengucap syukur. Amin.